Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya Muafiq Aziz. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang buku Tadhkiratul Aulia karya Syekh Fariduddin Attar. Pada bab kali ini kita akan membahas tokoh Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini menjadi legenda dalam sejarah kisah para sufi ya teman-teman, karena beliau itu rela meninggalkan kerajaan beserta kemewahan yang ada di dalamnya untuk menempuh jalan rohani, untuk menempuh jalan menuju Gusti Allah. Bagaimana keseruan kisahnya, mari kita simak bareng-bareng ya teman-teman. Jadi dari saking besarnya kerajaan Ibrahim bin Adham ini teman-teman, ketika Ibrahim bin Adham itu bepergian, itu selalu ada 40 pedang emas dan 40 tongkat emas yang ada di depan dan di belakang tandunya raja. Jadi Ibrahim bin Adham kan ini seorang raja. Di dalam di tandunya itu terdapat 40 pedang emas dan 40 tongkat emas. Begitu gambaran betapa besarnya kerajaan Ibrahim bin Adham. Awal mula pertaubatannya itu jadi pada suatu malam ketika Ibrahim bin Adham ini hendak tidur, tiba-tiba ada suara di atap kerajaannya. Itu ada suara kayak ada orang yang sedang berjalan. Lalu Ibrahim bin Adham itu berteriak dari dalam kamarnya itu ke atapnya, itu berteriak, "Siapa itu?" Terus Ibrahim bin Adham itu mendengar jawaban dari orang yang berjalan di atas gentengnya. "Seorang sahabat," katanya. "Aku sedang mencari unta. Aku sedang mencari untaku yang hilang dan aku mencarinya di sini." Terus Ibrahim tuh nyaut lagi dari bawah, "Goblok," katanya. "Ngapain kamu nyari unta di atas genteng?" katanya. Terus si orang yang ada di atap itu juga menjawab, "Wahai manusia yang lalai," katanya, "apakah engkau hendak mencari Allah dengan menggunakan pakaian sutra dan tempat tidur yang terbuat dari emas?" katanya. Terus mendengar jawaban itu, hati Ibrahim bin Adham itu jadi bergetar dan dia itu menjadi gelisah sehingga dia tuh sampai pagi dia tuh gak bisa tidur. Dan ketika pagi dia duduk di singgasananya gitu di kerajaan, dan di situ sudah berkumpul para panglima, pada anak buahnya, semuanya itu orang-orang kerajaan itu udah berkumpul semua. Tiba-tiba ada orang yang berpenampakan itu sangat menyeramkan, sangat karismatik tapi juga sangat menyeramkan. Dari saking menyeramkannya, ketika orang itu berjalan menghampiri singgasana Ibrahim bin Adham itu, dari semua orang di kerajaan, panglima-panglima anak buahnya itu gak ada yang berani menghentikannya, gak ada yang berani menegurnya. Ketika dia sampai di hadapan Ibrahim bin Adham itu menegurnya, "Mau ngapain kamu kesini?" "Aku sedang datang ke sebuah persinggahan." "Kamu gila," kata Ibrahim bin Adham. "Ini adalah kerajaanku, ini bukan tempat persinggahan para musafir." "Emang kerajaan ini milik siapa?" kata orang itu. "Milikku. Sebelum kamu, milik ayahku," kata Ibrahim bin Adham. "Terus sebelum ayahmu, ya milik kakekku," katanya. "Terus sebelum itu
Milih ayah dari kakekku, kata Ibrahim bin Adham. Terus si orang itu bertanya lagi, terus kemana mereka sekarang? Ya mereka udah meninggal, kata Ibrahim bin Adham. Kalau begitu, bukankah kerajaan ini hanyalah sebuah tempat persinggahan di mana orang sebelumnya datang dan orang yang lainnya akan pergi gitu. Dan ketika setelah mengucapkan hal itu, si orang yang misterius tadi itu, dia itu lalu menghilang. Semua orang yang ada di kerajaan itu jadi terkejut melihat kejadian hal itu, termasuk Ibrahim bin Adham. Ternyata orang yang tadi datang itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Setelah kejadian itu, Ibrahim bin Adham itu kondisinya itu makin kalut, makin kepikiran apa yang telah disampaikan oleh Nabi Khidir alaihissalam tadi. Nah, karena dia merasa butuh refreshing, dia itu memerintahkan anak buahnya, siapkan kuda, katanya, aku pengen berburu. Lalu para pasukan di situ itu sudah menyiapkan kuda dan juga rombongan-rombongan yang ingin mengawal Ibrahim bin Adham ketika berburu. Ketika kuda udah siap, berangkatlah mereka berburu. Ketika Ibrahim bin Adham itu sedang asik berburu, dia terus memacu kudanya sehingga dia tidak sadar terpisah dari para rombongannya. Dan ketika dia terpisah dari rombongan itu, dia mendengar suara, sadarlah, katanya. Sambil menghiraukan suara itu, Ibrahim bin Adham itu terus memacu kudanya. Dia tidak menghiraukan suara itu sampai suara itu berulang 3 kali. Dan ketika Ibrahim bin Adham itu berhenti, dia melihat seekor rusa. Dan ketika hendak memburu rusa itu, malah rusa itu yang ngomong ke Ibrahim bin Adham. Rusa itu bilang gini, aku di sini diutus untuk memburumu. Kamu tidak bisa menangkapku, kata rusa itu. Apakah kamu diciptakan untuk ini? Maksudnya, apakah kamu diciptakan untuk berburu? Atau apakah tugas ini yang diberikan kepadamu gitu? Terus mendengarkan kata-kata rusa itu, Ibrahim bin Adham itu hendak meninggalkan rusa itu. Dia kembali ke kudanya, dan ketika dia hendak pergi, pelana kudanya itu malah juga ikut-ikutan bersuara. Sadarlah, katanya. Melihat hal ini, Ibrahim bin Adham itu kaget. Dia turun dari kudanya. Dan ketika dia turun dari kudanya, terus ternyata jubah yang dia pakai juga mengeluarkan suara yang sama. Sadarlah, katanya. Dengan hal itu, Ibrahim bin Adham itu menangis sejadi-jadinya, dan dia itu memutuskan bertobat. Semenjak hal itu, dia memutuskan untuk bertobat dan benar-benar fokus hanya di jalan Allah. Lalu Ibrahim bin Adham itu pergi dari situ. Dia itu tidak sengaja bertemu dengan seseorang yang sedang menggembala domba-domba. Dan ketika disamperin si penggembala domba itu, ternyata yang menggembala domba itu adalah budaknya Ibrahim bin Adham yang diberikan tugas untuk menggembala domba-domba yang dimiliki oleh kerajaan. Jadi ternyata si penggembala domba itu adalah budaknya sendiri. Dari situ Ibrahim bin Adham
malah meminta menukar pakaian yang dipakai Ibrahim bin Adham dengan yang si pengembala domba. Jadi mulai saat itu Ibrahim bin Adham itu sudah nggak pakai mahkota dan sudah nggak pakai jubah yang terbuat dari sutra lagi. Jadi Ibrahim bin Adham mulai memakai jubah dari bulu domba dan topi yang terbuat dari kulit domba juga. Terus dia itu mulai pergi berkelana. Semenjak saat itu Ibrahim bin Adham itu mencari tempat persembunyian atau mungkin bisa dibilang tempat pertapaan gitu. Dan Ibrahim itu tinggal di sebuah gua. Dia hidup dengan mencari kayu bakar lalu menjualnya. Nanti hasil dari jual kayu bakar dibelikan roti untuk buka puasa kayak gitu. Jadi Ibrahim bin Adham itu fokus hidup di jalan Allah. Dia fokus untuk memperbaiki rohaninya, memperbaiki spiritualnya gitu ya teman-teman. Pada suatu ketika Ibrahim bin Adham itu pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Jadi dulu ketika masih muda, Ibrahim bin Adham itu pernah mempunyai mimpi atau punya keinginan ketika dia pergi haji, pergi ke Mekah, dia pengen orang-orang sesepuh di Mekah mau bisa menyambut kedatangannya. Jadi Ibrahim bin Adham itu pengen disambut oleh sesepuh Mekah ketika ia pergi haji. Dan benar ketika Ibrahim bin Adham itu beserta rombongannya pergi haji, dan para sesepuh Mekah itu karena sudah mendengar kemasyhuran cerita Ibrahim bin Adham, dia itu berbondong-bondong, para sesepuh Mekah ini berbondong-bondong menunggu kedatangan Ibrahim bin Adham. Tapi mereka ini kan gak ada yang tahu Ibrahim bin Adham itu rupanya seperti apa, wajah Ibrahim bin Adham itu seperti apa. Jadi mereka itu belum ada yang kenal dengan Ibrahim bin Adham. Ketika Ibrahim bin Adham itu sampai di Mekah itu, dia tanya kepada sesepuh Mekah ini, apa yang kalian lakukan di sini? Aku sedang menunggu sahabat Allah Ibrahim bin Adham, katanya. Apa yang kalian harapkan dari si bid'ah itu, kata Ibrahim bin Adham. Kamu jangan sembarangan, kata para sesepuh Mekah itu. Dia itu sahabat Allah, katanya. Terus berani-beraninya kamu menyebut Ibrahim bin Adham itu bid'ah, katanya. Terus Ibrahim bin Adham tetap nyolot. Iya, dia itu orang yang bid'ah, tetap nyolot kayak gitu. Akhirnya Ibrahim bin Adham itu dipukuli sama warga dan para sesepuh Mekah ini karena dianggap melecehkan orang yang sudah masyhur dekat dengan Allah gitu. Karena setelah dipukuli sampai luka, Ibrahim bin Adham itu dalam hati berkata, lihat betapa kamu dulu ingin disambut oleh mereka, sekarang kamu telah disambut dengan pukulan oleh mereka, sekarang keinginanmu udah terkabul kan. Itu yang Ibrahim bin Adham katakan kepada dirinya sendiri di dalam hatinya. Terus ketika Ibrahim bin Adham itu tinggal di Mekah ya, jadi semenjak saat itu Ibrahim bin Adham itu tinggal di Mekah. Dulu ketika Ibrahim bin Adham itu pergi dari istananya, Ibrahim bin Adham itu sebenarnya meninggalkan
seorang istri dan anak kecil. Jadi Ibrahim bin Adham itu punya anak. Nah, karena sekarang anaknya itu udah dewasa, dia sering bertanya kepada ibunya tentang ayahnya. Lalu ibunya menjelaskan bahwa ayahnya itu pergi dan kabarnya sekarang ada di Mekah. Jadi putra dari Ibrahim bin Adham itu bikin ultimate, bikin pengumuman, bikin maklumat, bikin pernyataan, barang siapa yang mau pergi haji akan saya biayai biaya ongkos perjalanannya dan kendaraannya. Jadi unta sama ongkos perjalanannya itu akan ditanggung, dengan catatan nanti sesampainya di Mekah membantu mencari keberadaan ayahnya, yaitu Ibrahim bin Adham. Maka dikumpulkanlah 4.000 jemaah haji untuk berangkat ke Mekah. Ketika telah sampai di Mekah, dan itu karena emang musim haji, jadi Mekah itu ramai banget. Sebelum tawaf, Ibrahim bin Adham itu menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya, sekarang ini musim haji, banyak perempuan dan anak-anak, jangan sampai kita itu terlena dengan perempuan atau anak-anak. Dan ketika bertawaf, Ibrahim bin Adham itu secara tidak sengaja melihat putranya, dan putranya juga melihat Ibrahim bin Adham. Ketika Ibrahim bin Adham itu melihat putranya itu, dia terkesima, lalu dia dilihat, Ibrahim bin Adham itu dilihat sama teman-temannya. Tapi teman-temannya itu setelah melihat kejadian itu, dia berusaha menyelesaikan tawafnya. Dan ketika tawafnya itu selesai, Ibrahim bin Adham itu ditegur sama sahabat-sahabatnya. Tadi kamu menceramahi kita, katanya jangan sampai terpesona sama anak-anak dan perempuan. Tapi sekarang tadi aku melihat kamu begitu terpesona melihat anak muda ketika kamu melaksanakan tawaf, katanya. Terus Ibrahim bin Adham itu menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya bahwa ketika dia meninggalkan kerajaan, dia sebenarnya meninggalkan seorang putra. Dan ketika dia melihat pemuda tadi, dia merasa yakin bahwa pemuda tadi itu adalah putranya. Setelah mendengarkan penjelasan dari Ibrahim bin Adham, salah satu sahabatnya itu keesokan harinya pergi mencari rombongan pemuda yang kemarin dilihat oleh Ibrahim bin Adham. Lalu ketika dia sampai di sebuah rombongan di mana di situ ada sebuah tenda yang mewah, dia melihat di dalamnya ada pemuda yang dilihatnya kemarin. Lalu dia meminta izin untuk masuk. Dan ketika dia masuk, ternyata si pemuda itu sedang membaca Al-Quran. Dia memanggil salam, assalamualaikum gitu. Terus dijawab waalaikumsalam gitu. Terus si sahabatnya Ibrahim bin Adham itu tanya, dari mana asalmu gitu. Terus pemuda jawab, aku dari kota Balkhi gitu. Terus sahabat Ibrahim bin Adham itu tanya lagi, siapa orang tuamu, katanya. Sampai dengan kemarin aku tidak tahu pasti siapa ayahku, katanya. Dia telah pergi meninggalkan kerajaan dari semenjak aku masih kecil, katanya. Tapi kemarin aku melihatnya, tapi aku belum benar-benar yakin apakah dia ayahku. Terus dia menjelaskan, aku putra dari Ibrahim bin Adham
raja dari kota Balkhi. Terus mendengar hal itu, sahabat Ibrahim bin Adham itu jadi yakin, oh ini benar-benar putra dari Ibrahim bin Adham. Terus si sahabatnya itu mengajak putra Ibrahim bin Adham ini untuk pergi menemui Ibrahim bin Adham. Si putra itu juga mengajak ibunya, biar nanti ibunya yang memberikan kesaksian apakah itu benar-benar ayahnya atau bukan ketika bertemu dengan Ibrahim bin Adham. Ketika sesampainya di hadapan Ibrahim bin Adham, ibunya itu tidak bisa membendung tangisnya dan dia berkata kepada putranya itu bahwa iya, dia adalah ayahmu gitu. Terus dengan suasana haru pertemuan itu, sahabat-sahabat Ibrahim bin Adham yang ada di situ itu juga ikut nangis melihat keharuan itu. Lalu Ibrahim bin Adham itu bertanya kepada putranya itu, apakah kamu, ditanya gini pertama, kamu agamanya apa gitu, apa agama yang kamu peluk? Islam, kata putranya itu. Apakah kamu bisa membaca, apakah kamu sudah bisa baca Al-Quran? Oh iya, bisa. Apakah kamu telah mempelajari agama Islam ini? Iya, saya sudah mempelajari agama Islam ini. Setelah menanyakan hal itu, Ibrahim bin Adham itu dia hendak pergi meninggalkan anak dan istrinya itu lagi. Untuk kedua kalinya dia ingin pergi karena dia tahu kalau dia melihat putranya ini, maka perhatian kepada Gusti Allah akan menjadi terbagi atau bahkan akan menjadi hilang karena fokus memperhatikan putra dan istrinya, karena cintanya teralihkan kepada putra dan istrinya. Ketika hendak pergi, putranya itu menahan Ibrahim bin Adham dengan memeluknya, dengan merangkul Ibrahim bin Adham. Dan ketika Ibrahim bin Adham itu merangkul putranya itu, Ibrahim bin Adham itu mendongakkan kepala, lalu dia berdoa, ya Allah, tolong selamatkan aku. Anak ini akan merenggut seluruh perhatianku sehingga aku tidak bisa mencintaimu lagi. Cabutlah nyawa anakku ini, atau cabutlah nyawaku agar aku bisa tetap selamat di hadapanmu. Maka seketika putranya itu wafat di pelukan Ibrahim bin Adham. Maka wafatnya putranya ini menjadi jawaban atas doa Ibrahim bin Adham tadi. Jadi Ibrahim bin Adham, putra Ibrahim bin Adham itu meninggal di pelukan ayahnya. Pada kisah yang lain diceritakan bahwa ada seseorang yang ingin memberikan uang kepada Ibrahim bin Adham. Dia datang kepada Ibrahim bin Adham dan dia menawarkan uang 1000 dinar. Terimalah uang ini, kata si pemuda tadi. Terus Ibrahim bin Adham itu menolak. Aku tidak menerima apapun dari seorang hamba, katanya. Aku bukan hamba, katanya. Aku itu orang yang kaya. Aku bukan pengemis juga. Terus Ibrahim bin Adham itu bertanya, apakah kamu masih menginginkan
kekayaan yang lebih dari apa yang kamu miliki sekarang? Katanya. Oh iya tentu, kata si pemuda tadi. Saya masih pengen bisa lebih kaya lagi, kata si pemuda. Kalau begitu bawa pulang uangmu itu, katanya. Kamu itu bukan hanya seorang pengemis, tapi kamu bahkan ketua dari para pengemis, katanya. Terus si pemuda itu lantas pergi. Dan di saat itu juga Ibrahim bin Adham itu di masa yang sama, maksudnya ya, Ibrahim bin Adham itu mendengar kabar bahwa ada seorang pemuda tapi disiplin ibadahnya itu sangat tinggi. Dari saking disiplinnya ibadahnya itu, dia sampai masyhur di kota Mekah itu tentang kedisiplinannya dalam beribadah. Mendengar hal itu, Ibrahim bin Adham itu menjadi penasaran seperti apa pemuda itu, apa yang bisa membuat dia begitu disiplin, apa yang menjadi motivasinya. Karena penasaran, akhirnya Ibrahim bin Adham meminta, coba antarkan aku ke tempat si pemuda itu. Ketika sampai di rumah pemuda itu berkata kepada Ibrahim bin Adham, jadilah tamuku di sini selama 3 hari. Lalu karena Ibrahim bin Adham memang penasaran, dia menyetujui. Oke, katanya. Jadi semenjak saat itu Ibrahim bin Adham itu memperhatikan apa yang dilakukan oleh si pemuda itu. Ketika malam tiba, Ibrahim bin Adham itu bahkan lebih terkejut karena apa yang dia lihat itu lebih dari apa yang diceritakan orang-orang gitu. Jadi yang dilakukan pemuda tadi itu, dia sepanjang malam hanya fokus untuk sholat dan bermunajat hingga pagi. Dia bahkan begitu kuat dan tidak merasa lelah ketika bermunajat kepada Gusti Allah. Ibrahim bin Adham itu, wah, kenapa pemuda ini begitu kuat sehingga dia bahkan tidak punya rasa lelah. Menyaksikan hal itu, Ibrahim bin Adham itu makin penasaran sama si pemuda itu. Jadi Ibrahim bin Adham itu makin menyelidiki, dari mana kok bisa pemuda itu begitu kuat, bagaimana bisa dia tidak ngantuk ketika malam gitu, bagaimana bisa dia tidak beristirahat dan terus-terusan bermunajat. Terus Ibrahim bin Adham setelah menyelidiki, ternyata dia tahu, ternyata makanan yang dimakan oleh pemuda itu diperoleh dari cara yang tidak benar-benar halal. Melihat hal itu, Ibrahim bin Adham itu setelah hari ketiga, dia berkata kepada si pemuda itu, aku telah menjadi tamu kamu selama 3 hari. Maukah kamu menjadi tamuku selama 40 hari, katanya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ibrahim bin Adham, pemuda itu berkata, oke, aku setuju, katanya. Lalu dia ikut ke tempat Ibrahim bin Adham. Lalu sesampainya di rumah Ibrahim bin Adham itu setiap harinya itu menyuguhkan makanan-makanan yang diperoleh dengan cara yang halal. Jadi Ibrahim bin Adham itu ketika siang dia seperti biasa mencari kayu bakar, lalu dijual, lalu diberikan kepada tamunya itu. Jadi tamunya itu benar-benar makan dari makanan yang halal. Ketika malam tiba, setelah dia mendapatkan makanan-makanan halal, si tamunya ini menjadi orang yang lemah. Dia itu menjadi ngantukan, menjadi lemes gitu. Jadi semangatnya untuk beribadah yang dia rasakan ketika dia tinggal di rumahnya sendiri itu menjadi hilang seketika. Dia menjadi orang yang lemah, yang ngantukan. Lalu si pemuda itu tanya kepada
Ibrahim bin Adham, apa yang telah kamu lakukan kepadaku? Katanya. Kok aku jadi seperti ini sekarang? Lalu Ibrahim bin Adham bahwa Ibrahim bin Adham itu menjelaskan bahwa apa yang dimakannya selama ini itu tidak diperoleh dengan cara yang benar-benar halal, dan ketika dia berada di rumahnya, Ibrahim bin Adham menyuguhkan makanan yang benar-benar halal, sehingga kekuatan yang selama ini dia dapatkan itu sebenarnya ditunggangi oleh setan, ditunggangi oleh nafsu yang muncul akibat makanan-makanan yang tidak halal. Semenjak saat itu si pemuda itu bertobat dan dia menjadi muridnya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu seperti biasa ya teman-teman, dia kesehariannya bekerja mencari kayu bakar, dan ketika malam tiba dia menjual kayunya, lalu membeli roti, terus dibawa pulang dan dibagikan kepada teman-temannya yang tinggal bersama Ibrahim bin Adham. Jadi teman-temannya itu udah terbiasa hidup dari apa yang dilakukan oleh Ibrahim bin Adham gitu. Dan Ibrahim bin Adham juga dengan senang hati melakukan hal itu gitu kepada semua teman-temannya yang tinggal bersama itu. Nah, pada suatu ketika Ibrahim bin Adham itu pulangnya sangat larut malam karena dia sholat isya dulu, baru dia pergi membeli makanan untuk dibawa pulang gitu. Nah, karena udah malam dan Ibrahim bin Adham belum pulang, teman-temannya yang di rumah itu dia bikin kayak ngomong-ngomong gitu. Ini Ibrahim bin Adham sekarang pulangnya telat katanya. Mungkin gimana kalau sekarang kita makan aja roti yang ada ini gitu. Terus setelah itu kita tidur. Agar ini bisa jadi pelajaran buat Ibrahim bin Adham biar dia itu nggak pulang telat lagi. Jadi Ibrahim bin Adham itu nggak ditungguin oleh teman-temannya, terus teman-temannya makan duluan lalu dia tidur gitu. Dan ketika Ibrahim bin Adham itu pulang, melihat teman-temannya udah tertidur, Ibrahim bin Adham itu merasa kasihan kepada teman-temannya. Karena Ibrahim bin Adham ini mengira bahwa teman-temannya ini tidur dalam keadaan perut yang kosong gitu. Lalu Ibrahim bin Adham karena pada waktu itu membawa sedikit gandum, jadi Ibrahim bin Adham itu memasak gandum itu. Dia menyalakan api lalu memasak gandum itu agar ketika nanti teman-temannya bangun di tengah malam, teman-temannya itu bisa makan sahur dan bisa berpuasa untuk esok harinya gitu. Dan ketika Ibrahim bin Adham itu sedang masak, teman-temannya ini tiba-tiba bangun dan melihat apa yang dilakukan oleh Ibrahim bin Adham. Lalu dia tanya, apa yang kamu lakukan gitu. Aku sedang masak ini katanya. Biar nanti kalian pasti tidur dalam keadaan perut yang kosong gitu. Dan nanti kalau kalian bangun, kalian bisa makan. Terus teman-temannya itu bilang, lihat betapa kita berpikir yang tidak-tidak tentang Ibrahim bin Adham, dan dia selalu berpikir hal-hal baik tentang kita gitu. Dikisahkan juga bahwa pada suatu masa itu Ibrahim bin Adham itu bekerja sebagai penjaga kebun buah. Dan ketika suatu saat si pemilik kebun buah itu datang ke kebunnya dan meminta tolong kepada Ibrahim bin Adham, tolong ambilkan buah delima yang manis, kata
pemilik kebun itu. Lalu Ibrahim bin Adham itu memetik beberapa delima, dibawakannya kepada juragannya itu, kepada pemilik kebun itu. Ini kecut rasanya katanya, ambilkan aku yang manis, kata pemilik kebun itu. Lalu Ibrahim bin Adham itu balik lagi memetik buah delima, dan dia memetiknya sekarang lebih banyak daripada sebelumnya. Dan semua yang dibawa oleh Ibrahim bin Adham itu adalah delima yang masih muda, delima yang belum matang gitu. Terus ditegur sama pemilik kebunnya, kamu itu udah sekian lama bekerja jadi penjaga kebun buah ini, tapi kamu belum tahu delima yang matang itu seperti apa gitu. Terus Ibrahim bin Adham itu menjawab katanya, ya, saya di sini bekerja untuk menjaga buah-buah yang ada di sini katanya. Tapi aku belum pernah mencicipi satupun buah yang ada di sini. Jadi aku nggak tahu buah yang manis seperti apa, buah yang kecut itu seperti apa katanya. Terus si pemilik buah itu menjadi terkejut dengan jawaban itu. Lalu dia berkata, kalau melihat dari keteguhan hati kamu seperti ini, aku bisa menebak kamu pasti adalah Ibrahim bin Adham. Karena Ibrahim bin Adham itu waktu itu emang sangat terkenal dengan kehati-hatiannya dalam hal apa yang harus dia makan. Dia benar-benar memastikan apapun yang dimakan itu adalah diperoleh dengan cara yang benar-benar halal kayak gitu. Ketika Ibrahim bin Adham itu diketahui bahwa status dirinya, lalu Ibrahim bin Adham itu justru malah berhenti dari kebun buah itu. Dia pergi dari kebun buah itu. Dia nggak lagi menjadi penjaga kebun buah. Dia kembali lagi menjual kayu bakar. Pada suatu saat Ibrahim bin Adham itu mengisahkan bahwa dia ketika dia tertidur, dia itu bermimpi melihat malaikat Jibril turun dari langit membawa gulungan kertas. Terus Ibrahim bin Adham itu bertanya kepada malaikat Jibril, apa yang hendak engkau lakukan katanya. Terus malaikat Jibril menjawab, aku hendak mencatat nama sahabat-sahabat Allah, kata malaikat Jibril. Maka catatlah namaku, kata Ibrahim bin Adham. Terus malaikat Jibril menjawab, kamu bukan seorang sahabat Allah, katanya. Kata malaikat Jibril. Tapi Ibrahim bin Adham itu masih rada membujuk gitu. Iya, tapi aku sahabat dari sahabatnya Allah, katanya. Kata Ibrahim bin Adham kepada malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril itu terdiam sejenak dan berkata, telah ku terima sebuah perintah, tulislah nama Ibrahim bin Adham di paling atas, katanya. Karena di jalan ini, maksudnya di jalan menuju Gusti Allah itu, harapan itu tercipta dari keputusasaan. Jadi Ibrahim bin Adham itu diangkat menjadi sahabat Allah itu karena dia merasa putus asa, karena malaikat Jibril bilang bahwa Ibrahim bin Adham itu bukanlah salah seorang dari sahabat Allah. Tapi dia tetap memiliki harapan bahwa Ibrahim bin Adham itu bisa dianggap sebagai sahabat Allah dengan alasan menyebutkan bahwa dia adalah sahabat dari sahabatnya Allah kayak gitu. Pada suatu saat yang lain juga dikisahkan ketika Ibrahim bin Adham itu duduk di pinggir sungai dan dia sedang menjahit jubahnya yang sobek. Ketika dia menjahit jubahnya itu, tidak sengaja jarumnya jatuh ke dalam sungai. Dan ketika orang yang ada di sampingnya, sahabatnya itu bertanya, Ibrahim bin Adham, katanya, kamu telah meninggalkan sebuah kerajaan yang jaya.
terus apa yang kamu dapatkan sebagai imbalan gitu. Terus Ibrahim bin Adham itu setelah mendengar pertanyaan sahabatnya itu, dia berkata ke arah sungai itu, kembalikan jarumku yang jatuh, katanya. Terus ada 1000 ikan, tiba-tiba ada 1000 ikan yang muncul ke permukaan, dan masing-masing ikan itu di mulutnya membawa jarum yang terbuat dari emas. Lalu Ibrahim bin Adham itu berkata, aku nggak mau jarum itu, kembalikan jarumku yang jatuh tadi, gitu. Terus tiba-tiba ada ikan kecil yang membawa jarum bin Adham itu di mulutnya, dan Ibrahim bin Adham mengambil jarum itu, dan dia berkata kepada sahabatnya itu, jarum ini adalah salah satu imbalan-imbalan yang bisa kamu lihat, imbalan-imbalan yang saya terima yang bisa kamu lihat. Itu kata Ibrahim bin Adham untuk menjawab pertanyaan temannya tadi. Dan pada kisah yang lain juga dikisahkan, Ibrahim bin Adham itu ingin menimba air untuk ambil wudhu. Jadi dia ingin ambil wudhu di sumur gitu, dia menimba air. Dan ketika dia menimba air, ternyata timbanya itu tidak berisi air, justru malah berisi emas. Ya Allah, dia berkata ketika melihat emas itu, engkau malah memberikan harta karun kepadaku, kan? Tapi bukan ini yang aku inginkan. Dia menuangkan kembali emas itu ke dalam sumur itu. Lalu dia menimba lagi. Setelah menimba lagi, yang keluar malah permata. Tapi dia tetap, ya Allah, aku hanya ingin bersuci, berwudu. Berikanlah aku air agar aku bisa berwudu. Gitu. Lalu dia menuangkan kembali airnya itu permatanya itu ke dalam sumur. Lalu Ibrahim bin Adham menimba lagi, di ketiga kalinya baru dia mendapatkan air, dan Ibrahim bin Adham itu berwudu dengan air itu.